Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan, Mas, apa ada kemungkinan grosir besar itu bangkrut, ambruk, gulung tikar? Tentu saja ada ya teman-teman. Selama saya menjadi seorang freelance dan saya keliling di lapangan, itu saya sudah mengalami, sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ada beberapa grosir yang besar, bisa dikatakan mereka adalah SO atau special outlet ya, atau sering disebut indogrosir, itu bisa bangkrut. Nah, setelah saya analisa dari kejadian tersebut, itu saya bisa menyimpulkan ya beberapa alasan kenapa grosir yang udah besar seperti itu, yang udah punya banyak pelanggan, itu kok bisa bangkrut. Yang pertama adalah karena owner atau pemilik grosir itu mencampur adukkan antara modal grosir sama modal sama uang pribadi ya. Nah, itu yang salah. Jadi kalau misalnya ingin membuka usaha, bukan hanya grosir tapi semua usaha, pisahkan antara modal usaha dengan uang pribadi. Itu harus dipisah. Kita harus membuat pembukuan. Kalau malas nulis kan sekarang kita bisa menggunakan MS Excel ataupun Google Sheet ya, itu juga lebih memudahkan kita dalam melakukan pembukuan. Dan pembukaan itu menurut saya itu penting banget ya teman-teman. Kenapa? Karena supaya kita itu bisa tahu, wah ini bulan ini saya dapat untung segini, wah bulan ini kok turun, wah bulan ini kok naik, wah produk ini ternyata bulan ini mengalami kenaikan. Jadi untuk analisis pasar ya, salah satunya adalah dengan cara melihat pembukuan yang sudah kita buat. Itu fungsi dari pembukuan. Jadi jangan malas untuk membuat pembukuan. Walaupun itu tertulis maupun di komputer, itu sangat dianjurkan untuk membuat pembukuan. Itu yang pertama ya, hal sederhana tapi akibatnya fatal ya. Jadi mau kan yang namanya kalau dicampur uang pribadi sama uang usaha, mau makan yang enak-enak ya tiap hari, check out marketplace kan nggak kerasa ya nggak. Nah, tahu-tahu boom, bangkrut ya teman-teman. Jadi itu poin pertama di situ. Terus yang kedua gini, mereka berhenti berinovasi. Nah, apa yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi adalah perubahan ya. Kalau misalnya grosir ya teman-teman, sekarang itu sudah banyak yang join ya. Join di apa, Mas? Ada yang di Bukalapak, ada di Toko Pintar, ada join sama Gudang ada. Mereka berlomba-lomba join sama marketplace digital seperti itu, teman-teman. Dan kalau misalnya mereka itu nggak mau melakukan inovasi seperti itu, saya yakin grosirnya akan kalah saing dan akhirnya bisa tumbang. Kenapa? Karena kalau kita join di Gudang Ada dan aplikasi sejenisnya, itu enak ya. Kita bisa bisa mendapatkan reward juga dari aplikasi tersebut dan kita juga dibantu pemasarannya seperti itu. Nah, terus berikutnya yang ketiga adalah pelayanan mereka itu menurun ya. Ini sangat-sangat benar-benar saya rasakan sendiri. Ada grosir ya, dia itu yang punya itu orangnya baik banget, tapi dia itu merekrut orang ya yang juteknya minta ampun. Dan akhirnya pembeli yang sudah lama belanja di situ, akhirnya apa? Akhirnya mereka malas ya, akhirnya mereka belanjanya pindah ke grosir lain yang pelayanannya lebih ramah, lebih welcome ya, asik diajak ngobrol ya. Ya bayangkanlah kalau kalian sendiri datang ke grosir mau beli barang, orangnya yang ngelayanin jutek, mukanya musam, suram gitu ya, kan nggak lama-lama juga sebel ya nggak. Jadi yang penting itu kalau misalnya dalam hal pelayanan, kalau kita itu orangnya nggak suka ngobrol, ya setidaknya pasang wajah yang sumringah lah, yang senyum lah ya nggak, yang tatapannya yang sejuk seperti itu ya teman-teman. Itu adalah poin ketiga. Jadi terus tingkatkan pelayanannya ya teman-teman. Karena apa? Kalau orang udah nyaman di suatu tempat, ya udah, dia akan tetap di situ kayak gitu. Walaupun harganya mahal, nggak peduli. Yang penting pelayanannya ramah. Saya ada beberapa produk mainan ya teman-teman. Saya ngambilnya itu di sebuah grosir dan saya tahu itu harganya sebenarnya udah di up ya. Dia udah tangan ketiga kalau nggak salah. Tapi saya tetap ngambil di situ karena apa? Orangnya welcome, orangnya asik ya, dan saya masih bisa jual produk tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal sederhana yang efeknya itu fatal banget. Jadi bagi kamu yang punya grosir, silakan bisa lakukan kalau misalnya menurut kalian video ini bagus, silakan bisa ditiru ya teman-teman untuk perkembangan
usaha grosir atau agen kalian. Yang penting intinya itu tetap ramah ya. Ramah bukan hanya kepada pembeli ya. Nah, ada satu poin lagi yaitu ramah kepada sales. Kenapa? Gini teman-teman. Terkadang kalau misalnya grosir kan dikasih sistem tempo ya atau konsinyasi titip jual. Kalau misalnya jatuh tempo ya harus dibayar. Ya, harus ada uang untuk membayar pembayaran piutang kita kayak gitu. Nah, terus gini. Kalau misalnya sales udah kecewa ya, kalau sales udah kecewa, grosir juga bingung ya. Karena apa? Karena kalau misalnya membeli produk sama sales grosir sama distributor itu harganya itu sama ya. Nah, kalau misalnya si grosir ini udah mutung nih, wah ini orang pembayarannya nggak pernah tepat. Saya sendiri pernah melakukan hal itu waktu saya menjadi sales grosir. Apa ya? Begitu jatuh tempo ditagih marah. Mas kalau misalnya mau nagih itu malamnya itu WA dulu Mas kayak gitu. Kan ngapain? Masa setiap minggu saya suruh WA ya nggak? Kan udah tahu saya kunjungan setiap hari Senin jam sekian Bu. Jadwalnya seperti itu terus. Saya kalau misalnya mengcover area, saya nggak pernah loncat-loncat, nggak pernah selalu on time kayak gitu. Masih di seperti itu kan akhirnya saya pergi. Calling udah nggak peduli saya. Akhirnya dia pusing sendiri ya, karena produk saya waktu itu produk dari Aqua itu laku banget di situ teman-teman. Seperti kuku bima botol, Maison itu kan produk yang fast moving banget waktu itu ya. Sama green tea itu kan benar-benar produk yang perputaran cepat. Dan akhirnya apa? Dia beli di Indogrosir, harganya otomatis lebih mahal dari harga yang saya kasih dong. Karena saya kan dari supplier pertama waktu itu. Dan sedangkan Indogrosir aja ngambilnya sama saya, kan logikanya seperti itu. Ya, jadi bersikap ramah sama pembeli, sama sales, sama semuanya lah. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Itu adalah beberapa hal penyebab grosir itu underperformance dan bisa berakibat ambruk atau bangkrut gulung tikar ya. Jadi jangan biarkan hal sepele seperti ini membuat usaha kita atau grosir kita itu menjadi underperformance. Oke, semoga video ini bermanfaat. Share video ini ke teman-teman kalian yang punya usaha grosir ya. Share di sosial media yang kalian miliki. Yang baru ketemu sama channel ini langsung di subscribe aja teman-teman. Karena di 50.000 subscriber saya akan membuat giveaway lagi ya. Dan giveaway-nya akan saya umumkan di Instagram @bangkit_real. Dan yang ingin membeli produk rokok murah dan produk-produk lainnya bisa juga cek toko online saya di Tokopedia. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Makasih, see you next time. Ditunggu video selanjutnya.